pray with their respective class teachers. Thank you. Selamat pagi anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu Guru. Marilah kita menyiapkan hati untuk mengikuti renungan pada hari ini. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May the Sacred Heart of Jesus be loved everywhere, now and forever. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, pray for us. Jesus, keep me all this day, when at school and when at play. May I do all things, may I hate each evil touch. Help me love and trust in Thee, now and through eternity. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau, maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, kita sebagai orang beriman, kurang lebih kita memiliki iman, harapan, dan kasih. Pada kesempatan ini kita mendengarkan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya tidak takut. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dari dua kisah tadi kita mendengarkan bahwa Yairus dan juga seorang ibu yang mengalami penyakit merasa takut kalau ia tidak dapat sembuh. Ternyata apa yang dia harapkan, apa yang dia cita-citakan, yaitu kesembuhan, dapat tercapai apabila dia memiliki iman yang teguh dan kepercayaan serta harapan bahwa penyakit itu dapat disembuhkan. Bagi kita juga sama, anak-anak yang terkasih, kita datang ke sekolah
pastinya kita mempunyai harapan, atau kurang lebih kita memiliki cita-cita. Pada hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut, bercita-citalah, berharaplah bahwa apa yang kamu cita-citakan juga akan tercapai. Tetapi harus diikuti juga dengan tindakan yang nyata dan dimulai dari hal-hal yang kecil. Beberapa saat yang lalu Bapak Ibu guru sudah mengingatkan juga supaya membuang sampah di tempat sampah dan bukan di kloset, atau membuang bekas makanan di tempat sampah bukan di kloset. Dari hal-hal kecil semacam itu kamu bisa belajar untuk bisa mencapai cita-citamu. Jika dari hal-hal kecil itu anak-anak belum melakukannya, maka tidak mungkin hal-hal besar akan didapatkan. Dimulai juga dari kelas kamu masing-masing, yaitu dengan menjaga kebersihan. Beberapa kelas yang Bapak masuk, banyak sekali tisu dibuang sembarangan di lantai. Dan ternyata yang punya tisu tidak sadar bahwa itu bukan tempat sampah. Apa mungkin kelasnya tempat sampah? Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti hal itu, dan dimulai dari situlah kita memiliki harapan. Nah, anak-anak yang terkasih, jika kamu mempunyai harapan ataupun cita-cita, maka jangan lupa selalu membawanya dalam doa sehingga dapat tercapai, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Yairus dan juga oleh seorang ibu tadi, dengan memohon dan meminta dan datang kepada Tuhan. Jangan lupa segala cita-cita dan harapan kamu dibawa dalam doa agar tercapai, dan lakukanlah dari hal-hal yang kecil. My God, I offer to you this day all I think or do, in union with all you have done for me by Jesus Christ your Son. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu guru, marilah kita memberikan penghormatan kepada bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak.